Guys, apa alasan kalian beli barang terakhir yang kalian beli? Kalau aku sih karena diskon ya. Aku sih kualitas. Aku jelas karena suka mereknya. Aku lagi butuh sih. Nah, beda-beda kan? Itu dia yang disebut dengan nilai konsumen. Jadi, setiap orang itu memiliki versi yang tersendiri. Oleh karena itu, halo semuanya! Kami dari kelompok 7 manajemen pemasaran dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Dokter Baby Sembiring. Di sini kami akan membahas salah satu konsep penting di dunia pemasaran, yaitu nilai konsumen. Perkenalkan, saya Sofi, Saya Marcella, Saya Tasya. saya Devina, dan saya Angelika. Jadi, apa sih itu nilai konsumen? Nilai konsumen adalah persepsi pelanggan mengenai seberapa besar sih manfaat yang mereka dapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang mereka keluarkan. Tapi, nilai ini bersifat subjektif karena tiap orang itu berbeda kebutuhan dan juga ekspektasinya. Nah, nilai konsumen itu terbagi dua komponen utama tuh. Yang pertama ada manfaat atau benefit. Manfaat itu terbagi atas 4. Yang pertama ada fungsional, yaitu kegunaan suatu barang. Yang kedua ada emosional, perasaan atau apakah kita merasa puas atau tidaknya. Yang ketiga ada sosial, status atau pengakuan dari orang lain. Yang keempat ada ekonomis atau penghematan biaya. Yang kedua dari dua komponen utama itu yaitu pengorbanan atau cost. Nah, pengorbanan itu juga terbagi lagi nih menjadi dua macam. Yang pertama itu pengorbanan moneter atau biaya yang kita keluarkan berbentuk materi atau uang. Nah, yang selanjutnya non moneter, pengorbanan yang kita keluarkan dalam bentuk waktu, tenaga serta resiko. Contohnya itu kalau kita beli tiket konser, pasti kita merasa apakah kalau kita nonton konser itu worth it gak ya dengan harga yang cukup mahal. Setelah kita nonton, kita terasa puas dan senang. Berarti termasuk dalam nilai konsumen emosional. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis nilai konsumen. Nah, nilai konsumen ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan berdasarkan manfaat dan berdasarkan persepsi pelanggan. Nah, berdasarkan manfaat ini, yang pertama itu ada nilai fungsional, yaitu artinya berhubungan dengan kegunaan produk dalam menggunakan kebutuhan praktis, seperti menggunakan smartphone dengan baterai tahan lama untuk pengguna yang sering bertraveling. Dan yang kedua, nilai emosional, yaitu perasaan positif yang dirasakan oleh konsumen saat menggunakan produk. Nah, misalnya ini memakai jam tangan yang mewah, itu membuat pengguna menjadi percaya diri dan bangga menggunakan produk tersebut. Dan yang ketiga itu nilai sosial. Nilai sosial ini adalah produk yang memberi pengakuan atau identitas sosial. Contohnya itu seperti menggunakan mobil sport, itu menunjukkan bahwa status atau membership eksklusif. Contohnya seperti BCA prioritas. Dan yang keempat itu nilai epistemik. Produk yang memberikan pengalaman atau pengetahuan baru, seperti ikut kursus online untuk meningkatkan skill. Nah, dan yang kedua pendekatan berdasarkan persepsi pelanggan. Yang pertama itu ada nilai sebagai harga murah, dan yang kedua nilai sebagai kecocokan dan kebutuhan pribadi, dan yang ketiga itu ada nilai sebagai keseimbangan antara harga dan kualitas, dan yang terakhir itu sebagai pengalaman penyeluruh. Nah, sekarang apa sih yang mempengaruhi nilai konsumen tersebut? Ada beberapa faktor yang dapat perusahaan meningkatkan nilai konsumennya, yaitu dengan cara yang pertama, menawarkan produk berkualitas. Lalu yang kedua, pengalaman pelanggan, di mana memberikan loyalitas pelanggan, yaitu dengan contoh diskon, lalu poin-poin hadiah maupun member. Yaitu ada lagi dengan pelayanan pelanggan yang cepat, tanggap, dan juga ramah. Lalu yang ketiga, ada harga barang. Dan yang keempat, ada reputasi merek. Merek terpercaya dapat meningkatkan persepsi nilai, seperti contoh IKEA dengan perakitan barangnya sendiri. Nah, ingat, dari sini kita dapat mempelajari bahwa semakin tinggi persepsi manfaatnya, maka semakin kecil pula pengorbanannya. Hal ini yang membuat nilai konsumen itu semakin besar. Nah, selanjutnya contohnya adalah penerapan nilai dalam suatu produk. Yang pertama itu ada produk Gojek. Jadi produk Gojek itu memberikan nilai karena adanya kemudahan akses, berbagai layanan, dan juga harga yang terjangkau. Yang kedua itu ada produk Apple. Produk Apple ini memiliki dua nilai konsumen. Yang pertama itu nilai fungsional, di mana nilai fungsional ini dapatkan karena produk Apple itu memiliki teknologi yang canggih. Dan yang kedua itu nilai emosional yang didapatkan dari kepuasan pelanggan atau gaya hidup pelanggan. Dan yang kita temui sehari-hari seperti produk minuman boba juga ternyata memiliki nilai sosial dan juga nilai emosional, terutama bagi kita anak muda. Nah, kesimpulannya nilai konsumen itu bukan cuma tentang harga teman-teman, tapi nilai konsumen itu tentang keseluruhan pengalaman yang dirasakan pelanggan ketika mereka membeli produk tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memberikan inovasi supaya produk mereka itu disukai oleh pelanggan dan pelanggan merasa puas dan mereka akan loyal dan juga dapat mempromosikan produk kita kepada konsumen lain
dasar inisiatif mereka tersendiri. Baik, sekian video kami. Sampai jumpa. Terima